Mei tahun 1998 merupakan puncak reformasi yang dimobilisasi mahasiswa se-Indonesia untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto. Soeharto mulai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret tahun 1967 melalui Sidang Istimewa MPRS. Ia kemudian dilantik secara resmi sebagai Presiden kedua RI pada tanggal 27 Maret tahun 1968, menggantikan Soekarno setelah masa transisi yang diawali Supersemar 1966, dan berkuasa selama 3 dekade hingga tanggal 21 Mei tahun 1998. Kepemimpinan Soeharto Orde Baru menonjol karena stabilitas politik dan ekonomi yang tinggi, pembangunan infrastruktur masif melalui pelita, serta keberhasilan swasembada pangan. Ia dijuluki Bapak Pembangunan dan The Smiling General. Berfokus pada modernisasi dan pertumbuhan ekonomi, namun juga dikenal dengan pendekatan keamanan yang tegas dan pemerintahan yang tersentralisasi. Pada awal Orde Baru, elemen mahasiswa mendukung Soeharto untuk menumbangkan Orde Lama, namun hubungan tersebut mulai retak karena kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Peristiwa Malarit tanggal 15 Januari tahun 1974. Ini adalah momen monumental pertama. Mahasiswa turun ke jalan menolak investasi modal asing, terutama Jepang, yang dianggap mematikan pengusaha lokal. Kekecewaan mahasiswa berlanjut pada tahun 1978 atas praktik politik Orde Baru yang dinilai anti-demokrasi, pembatasan hak berpendapat. Mahasiswa pun kembali turun ke jalan melakukan aksi penolakan terhadap pencalonan kembali Soeharto, yang berujung pada tindakan represif rezim terhadap aktivis kampus. Gerak mahasiswa menjadi sangat masif dan agresif pada tahun 1997 sampai tahun 1998 karena faktor ekonomi yang menghancurkan daya beli rakyat. Nilai tukar rupiah terjun bebas, yang awalnya berkisar 2.300 hingga 2.500, namun saat krisis moneter, nilai tukar rupiah mencapai 16.000 hingga 17.000 per dolar AS. Ini menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Krisis ini menyebabkan PHK massal dan kemiskinan meningkat drastis. Mahasiswa menyoroti ketimpangan sosial dan kekayaan keluarga Soeharto serta kroni-kroninya akibat adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Puncak gerakan mahasiswa 1998. Mahasiswa menyatukan gerakan menuntut reformasi total dan turunnya Soeharto. Penolakan sidang umum MPR. Mahasiswa menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden untuk ke-7 kalinya pada April tahun 1998. Ditambah lagi dengan tragedi Trisakti, Mei tahun 1998, gugurnya 4 mahasiswa Trisakti akibat penembakan aparat menjadi pemicu kemarahan nasional yang tak terbendung. Puncaknya pendudukan gedung DPR MPR RI oleh mahasiswa pada Mei tahun 1998, merupakan peristiwa puncak demonstrasi gerakan mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, anggota parlemen yang awal tahun mendukung Soeharto, berubah haluan, meminta Soeharto mundur. Pernyataan pimpinan Dewan meminta mundur, tanggal 18 Mei tahun 1998. Puncak perpecahan dukungan ditandai dengan pernyataan Harmoko, Ketua DPR MPR RI saat itu, yang meminta Soeharto mundur demi kebaikan bangsa. Pernyataan ini cukup mengejutkan karena Harmoko sebelumnya adalah salah satu orang terdekat Soeharto. Meskipun sempat ada tarik ulur, beberapa elemen di parlemen, termasuk dari fraksi Golkar, mulai merasakan tekanan publik yang masif sehingga mendorong percepatan suksesi kepemimpinan. Pendudukan gedung DPR MPR oleh mahasiswa dan rakyat menciptakan tekanan psikologis dan politis yang besar bagi para anggota parlemen. Hal ini membuat sebagian anggota dewan menyadari bahwa posisi Soeharto sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Anggota parlemen merespons situasi krisis ekonomi dan kerusuhan sosial yang merajalela dengan pandangan bahwa mundur adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghindari korban jiwa yang lebih banyak.
Fraksi ABRI di parlemen juga mulai melakukan pendekatan persuasif terhadap mahasiswa dan kurang agresif mempertahankan status quo, yang mengindikasikan pergeseran dukungan militer terhadap pemerintahan. Setelah banyaknya tekanan dari berbagai elemen dan masyarakat, pada hari Kamis, tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, disampaikan melalui pidato di Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah 32 tahun berkuasa. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi, dan jabatannya digantikan oleh B.J. Habibie.